Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Muhammad Ridho, kelas Ilmu Ekonomi sore. Nah, di kali ini saya akan membahas tokoh aliran institusional. Kali ini saya akan membahas tentang tokoh Thorstein Bunde Veblen. Berikut pembahasannya. Nah, Veblen adalah anak seorang petani miskin yang melakukan imigrasi dari Norwegia ke Amerika. Terus dalam keluarga petani miskin ini termasuklah di dalamnya si Veblen. Lalu ada 9 orang bersaudara. Agar latar belakang kehidupan yang serba kekurangan inilah yang menjadi pangkal tolak mengapa dalam kehidupan ia sering bersikap gentir, skeptis, dan bahkan ada yang menilainya sebagai seorang yang sangat pasif gitu. Gelar yang diberikan pada Veblen sangat banyak. Selain gelar-gelar di atas, ia adalah atau dia juga sering dijuluki sebagai seorang maverick yang kira-kira bisa diartikan sebagai orang yang suka lain dari yang lain. Nah, pendidikan awal yang ditempuh Veblen adalah di bidang filsafat yang diambil dari Johns Hopkins di Yale University. Nah, pendidikan awal yang ditempuh Veblen adalah di bidang filsafat yang diambilnya di Johns Hopkins University dan Yale University. Kemudian ia memperdalam ekonomi di Cornell University. Walaupun ia seorang brilian atau seseorang yang sangat pintar, tetapi anehnya jabatan atau si Veblen ini memiliki jabatan sebagai dosen yang tidak pernah lebih tinggi dari pembantu profesor, baik waktu ia mengajar di Chicago, Stanford maupun di Missouri, karena namanya yang sangat terkenal waktu pendaftaran mahasiswa berbondong-bondong mengambil mata kuliah yang diajarkannya atau yang diampunya. Tetapi yang ditemui mahasiswa adalah seorang eksentrik yang selalu menggerutu. Nah, inti dari pemikiran Veblen dapat nyatakan dalam beberapa kenyataan ekonomi yang terlihat dalam perilaku individu dan masyarakat yang tidak hanya disebabkan oleh motivasi ekonomi saja, tetapi karena motivasi lain seperti motivasi sosial dan kejiwaan. Maka Veblen tidak puas terhadap gambaran teoritis tentang perilaku individu dan masyarakat dalam pemikiran ortodoksnya. Dengan demikian, ilmu ekonomi menurut Veblen jauh lebih luas daripada yang ditemukan dalam pandangan ahli-ahli ekonomi ortodoks. Jadi, pada intinya, Veblen mengkritik teori-teori yang digunakan untuk kaum klasik dan neoklasik yang model-model teori dan matematisnya dinilai bias dan cenderung terlalu merendahkan fenomena-fenomena ekonomi. Jadi pada intinya pemikiran-pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik juga dikritik oleh Veblen karena menurutnya dianggap terlalu mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Nah, padahal Veblen menilai pengaruh keadaan dan lingkungan tersebut sangatlah besar terhadap tingkah laku ekonomi suatu masyarakat. Jadi struktur politik dan sosial yang tidak mendukung dapat diblokir dan kayak menimbulkan distorsi pada proses ekonomi.